Pada abad ke-8, teknik pembuatan kertas menyebar dari Cina ke Timur Tengah. Ibnu Hayyan merupakan perintis ilmu kimia pada abad ke-8 Masehi dari kota Kufah, Irak. Tak hanya ahli kimia, beliau juga seorang ahli apoteker dan tabib ternama. Hasil-hasil penelitian dan penemuannya pada ilmu kimia dituangkan dalam berbagai buku. Di antaranya adalah kitab Sir al-Asrar, rahasia dari semua rahasia, yang membahas komposisi unsur dan takarannya pada berbagai material. Terjemahannya dalam bahasa Latin, Secretum Secretorum, masuk Eropa 2 abad kemudian. Beliau dikenal di Eropa pada abad ke-11 dengan nama Geber. Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah seorang cendekiawan matematika, astronomi, geografi, dan pendiri ilmu algoritma. Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui kitabnya Al-Jam'a wa Tafriq bil Hisab al-Hindi, yang kelak diadopsi sebagai angka standar di berbagai bahasa, serta sebagian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat abad ke-12. Cordoba merupakan pusat ilmu pengetahuan di Eropa selain Konstantinopel pada saat Eropa dalam abad ke-8. Abbas ibnu Firnas adalah ilmuwan muslim di bidang astrologi, bahasa, fisika, kimia, mekanik, dan sastra. Beliau dikenal karena upayanya menerbangkan pesawat dengan menggunakan 2 sayap yang terinspirasi dari mekanisme sayap burung. Desain sayapnya beliau ujikan dari atas Masjid Cordoba dan disaksikan oleh banyak penduduk kota. Sayap eksperimennya membuat Ibnu Firnas terbang melayang 700 tahun sebelum Leonardo da Vinci mendesain sayap serupa. Fatimah merupakan putri terpelajar saudagar Maroko pemerhati dunia pendidikan. Kurangnya institusi pendidikan tinggi membuat Fatimah mendirikan kompleks Universitas Al-Qarawiyyin pada tahun 859 Masehi. Fatimah Al-Fihri memutuskan untuk mewakafkan sebagian harta warisan dari almarhum ayahnya untuk mendirikan Masjid Al-Qarawiyyin, sebuah masjid yang kelak menjadi cikal bakal universitas pertama di Maroko dan dunia Islam. Universitas Al-Qarawiyyin merupakan universitas tertua di dunia yang terus beroperasional hingga saat ini. Bidang yang dipelajari meliputi ilmu agama, hukum, hadis, bahasa, matematika, astronomi, geografi, dan filsafat. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan dokter, dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Beliau beralih ke pengobatan sejak berumur 16 tahun dan tidak hanya menyembuhkan tetapi juga menemukan metode pengobatan baru. Beliau memperoleh status penuh sebagai dokter berkualitas pada usianya yang ke-18 tahun. Beliau juga seorang penulis produktif yang sebagian besar karyanya tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, beliau dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fit Tibb yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad.